Selamat malam, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan mengenai tema cinta tentunya. Tema cinta. Kita akan lihat sama-sama ya. Ada kartu Knight of Cups. Artinya apa? Kartu Knight of Cups ini menunjukkan bahwa ada besaran cinta padamu yang mungkin menurut aku ya ingin disampaikan seseorang. Ada besarnya cinta padamu yang ingin disampaikan seseorang. Seven of Pentacles. Energinya orang ini kayak kecapean gitu. Exhausted atau kecapean. Lalu kita punya kartu Justice. Nah, artinya apa? Di sini aku tuh seperti kayak melihat energi kalian sama-sama sudah pernah berusaha, tapi di sini masih belum ketemu nih penyatuannya. Tapi dibilang apakah dia sini di sini ya? Di sini energinya apakah dia sayang sama kamu atau gimana? Ada, energi itu ada. Energi sayang, energi rindu. Di sini yang aku lihat adalah kartu Justice menunjukkan energi kalian itu sama-sama bimbang tapi tidak melepaskan. Ya, yang cinta kamu tidak ngomong mungkin sekarang tapi dia tidak mau lepaskan. Jadi kita akan lihat besaran cinta dia tuh apa, kenapa dia tidak mau melepaskan kamu. Oke, kita akan lihat dulu ya teman-teman. Seseorang ini mungkin bermasalah dari pekerjaan atau finansial. Jadi, yang aku bisa lihat adalah kenapa dia tidak mau melepaskan kamu. Karena, jujur ya teman-teman, pertama, energi dia itu belum bisa sepenuhnya mandiri. Butuh orang yang ngeliatin atau dia menginginkan ada yang khawatir sama dia. Kartu The Hangman, dia merasa kayak gini, aku adalah orang yang gak punya masa depan. Kira-kira ada gak yang mau sama aku? Gitu ya. Jadi lucu banget nih sebetulnya energinya. Kenapa dia gak mau lepas sama kamu ya? Karena dia masih kayak menunda gitu loh. Gak mau lepas dan menunda pergi. Alasan besarnya adalah kartu Eight of Swords. Energi kamu itu sangat besar. Kalau kita bisa lihat ya, kenapa energinya sangat besar? Nah, aku kayak ngelihat memang seseorang ini kayaknya udah mentok cinta mati sama kamu. Mentok cinta mati gitu. Ya. Dia punya emosi, dia punya sayang. Ditujukannya tuh ke kamu. Nah, kita lihat ya di sini. Kita lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama. Ada kartu trust. Kamu itu termasuk orang yang bisa ya membuat dia percaya 100%. Dalam arti gini, gimana Kak maksudnya percaya 100%? Dia merasa nyaman sama kamu dan kamu di sini memang niatannya baik ke dia. Gitu. Jadi menemukan orang yang memang secara hati setia dan loyalitas gitu ya, kayak kamu itu susah. Ketika dia sudah merasakan kenyamanan, ya udah energinya stop di kamu. Nah, sekarang kondisinya gimana? Ya? Karena di sini kan energinya menggantung yang aku lihat. Tidak bisa fokus dan di sini ada kartu comfort. Dia nyaman loh dengan sendiri kayak gini. Aku nggak tahu ya, tapi selama pikirannya ke kamu itu masih kenceng yang aku lihat. Nah,
Em, yang aku lihat adalah gini, seseorang ini em, lebih 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 senang serasa-rasa energinya tuh deket sama kamu gitu loh. Dia nggak mau pergi pun nggak apa-apa, nggak masalah buat dia. Yang penting eh kamu masih kasih atensi, atau ketika dia mau ngomong sama kamu, kamu tanggepin. Itu udah buat dia seneng. Ketika di sini aku ngelihat banyak sekali banyak sekali ibaratnya masalah gitu dalam hidupnya dia, tapi dia merasakan ada energi yang nyambung sama kamu. Apakah dia ada obsesi? Apakah dia memiliki obsesi? 50% ada ya, 50% ada obsesinya. Jadi sisanya nggak ada. Jadi ini bukan yang parah gitu loh teman-teman, ya, bukan energi yang parah, tapi lebih seperti energi orang yang memang suka gitu loh, belum mendapatkan penggantimu. Kita akan lihat sama-sama apa yang ada di pikirannya tentang dirimu saat ini. Ada kartu The Emperor. Kamu ada yang nggak yang lagi ngediemin dia? Jadi kayak hubungannya itu kamu tidak mau terlalu banyak merespon dia. Lalu ada kartu Ten of Wands. Dia makin berat gitu, deket sama kamu. Karena mungkin di sini kamu sendiri tidak terlalu merespon, atau kamu tidak terlalu mau tahu urusan dia tuh gimana. Ada kartu The Lovers. Ada kartu The Tower. Dia merasa kamu udah nggak cinta sama dia. Kamu nggak suka sama dia. Makanya di sini ada energi dia pengen menjauh gitu ya. Pengen menjauh, dan dia bilang kayaknya memang hubungan ini berat dan memang aku susah untuk mendapatkan kamu. Itu yang kurasakan. Dia punya rencana apa dalam waktu dekat untuk kamu ya? Mungkin dia akan melihat kontak dan menemukan nama kamu, lalu terpikir untuk say hello. Halo, apa kabar? Di sini kalau bisa dibilang setelah sekian lama gitu ya. Terus ada kartu The Hierophant, maunya apa? Menunjukkan sifat serius ke kamu. Ada kartu The Chariot, jadi mulai nih ngecek ombak. Ketika kamu dihubungi gitu kan, kamu senang atau tidak ya, karena di sini dia ada keinginan untuk hubungi kamu dan ingin tahu energi kamu baik-baik aja atau enggak sih ke dia, perasaan kamu ke dia mau gimana, apakah mau berteman ataukah kamu mau menerima dia gimana. Pokoknya dia mau tahu apakah kamu masih ada ketulusan hati ataupun bukan niatan, dia yang punya niatan ke kamu. Kamu punya energi untuk menerima dia atau enggak gitu. Itu yang kurasain. Nah, di sini kita akan lihat vibrasi cintanya padamu ya. Vibrasi cintanya padamu. Vibrasi cintanya padamu. Kita lihat sama-sama. Vibrasi cintanya padamu. Aku ngelihat kayaknya dia merasa senang. Ketika dekat sama kamu, dia sangat happy dan bahagia tentang apapun mengenai kamu. Yang aku lihat, kamu itu adalah tujuan dia. Kalau misalnya dia udah pernah kayak ngedapetin kamu, itu salah satu listnya dia gitu loh. Divine Feminine. Seseorang ini memberikan kamu cinta, memberikan kamu hidup cinta. Terus mungkin dia ingin kamu mengerti ya, bahwa
Dia masuk kehidupan kamu itu dengan energi ingin menyayangi kamu. Dia bilang kamu tuh satu-satunya. Lalu aku ngelihatnya dia sangat terinspirasi dalam apa ya, kalau misalnya dia kenal sama seseorang, aku ngelihatnya dia sangat menomorsatukan kamu. Kenapa? Kamu punya pribadi yang menawan dalam arti apa? Menarik perhatian dia, seakan-akan dia terhipnotis gitu. Lalu, nah teman-teman, mungkin kalian bisa ketemu di bulan Desember sampai Februari, antara segitu ya. Ciri-ciri orangnya mungkin dia ketemu sama kamu di Desember atau Februari, atau antara Desember sampai Februari ya, antara Desember atau Februari dia kontak kamu, atau dia bisa lahirnya antara bulan Desember sampai Februari tanggal 6. Kita lihat lagi. Inner turmoil, doubting and questioning decision. Jadi efek dari koneksi dengan dia, kamu tuh mengetahui bahwa dia itu kayaknya nggak setuju dengan banyak salah memilih gitu dalam kehidupan. Jadi mungkin waktu harusnya dia sama kamu tapi dia sama yang lain, jadi tuh ada sesuatu yang disesali gitu. Mungkin aku harusnya nggak begini, mungkin sama kamu adalah suatu kesalahan, harusnya dia nggak begini gitu, tapi nggak bisa ngontrol. Aku ngelihatnya seseorang ini jaraknya agak jauh, ada yang berpisah dari kota, negara, ataupun lautan ya. Bisa aja dia termasuk orang yang agak jauh rumahnya dari kamu, tapi sejauh-jauhnya dia suka pakai fake account ya, supaya dia bisa ngedate kamu, supaya dia bisa tahu informasi tentang kamu. Dia pretend atau dia pura-pura jadi orang untuk ngambil simpati kamu. Lalu ada kartu magical and powerful. Dia merasa senang loh stalking kamu, karena dia tahu banyak tentang kamu ya. Taking action towards destiny. Jadi mengambil aksi untuk tujuan yang lebih cepat gitu. Dia senang, kayak kalau kamu kenal sama dia adalah orang yang banyak bicara gitu. Tapi kalau misalnya kamu tidak kenal dia, kelihatannya kayak dia banyak diam atau banyak menyembunyikan sesuatu. Pokoknya kalau datang tuh suka-suka dia lah. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang dia mau katakan terkait dengan perasaannya padamu. Jujur, dalam hatinya banyak bingung. Kenapa bingung? Karena mungkin dia mencintai kamu bisa di saat yang salah, bisa di saat kondisi dia lagi nggak baik-baik saja, bisa di saat kondisi dia tuh lagi merangkak karena pergerakannya pelan. Dia tuh punya kemauan dan keinginan tuh untuk bisa fokus tuh lebih lebih fokus, lebih banyak dia mau dapat pengalaman baru. Dia juga mencari cara sih sebenarnya supaya kehidupannya bisa stabil ya, banyak cari cara. Jujur babak belur dia. Ya energinya lagi capek, dan gini loh, kamu kalau lihat dia tuh ada perasaan kayak iba nggak sih? Kayak ada iba, ada kayak perasaan kayak dia mungkin bahagia tapi banyak sedihnya gitu. Suka ngerasa gitu nggak?
dalam batinnya, ketika dia sedih, kamu tuh punya cara untuk selalu membuat dia bahagia. Dan jujur ya, kamu tuh punya energi yang membuat dia tuh kayak semangat terus. Ya, dia yakin tuh, kamu tuh nggak kemana-mana, dia juga nggak kemana-mana. Jadi, aku seperti kayak melihat satu hubungan yang kompleks di sini. Ketika dia menginginkan kamu, dia merasa tidak mampu. Tapi ketika kamu melepaskan dia, dianya kayak ngerasa kehilangan. Ada selalu energi seperti itu. Kedepannya apa sih kejelasan dari orang ini? Jujur ya teman-teman, kalau misalnya kamu terlalu mengharapkan, ya dia tuh akan membuat sisi kecewa kamu tuh lebih besar lagi. Jadi orang ini juga nggak jelas, ya. Aku sih berharap kamu bisa fokus dengan hidup kamu, dengan tujuan kamu, ya. Setahun ini dulu lah, setahun ini dulu. Tahun depan tuh kamu harus benar-benar fokus sama kehidupan kamu. Karena yang saya lihat ada kartu Seven of Cups, ada kartu Judgment. Yang aku bisa lihat di sini adalah segala hal itu akan terbuka untuk kamu. Jadi kalau misalnya kamu di sini beralih, ya sayang gitu, kamu nggak akan bisa fokus. Karena kenapa? Orang itu pasti akan terus datang-datang gitu loh ke kamu. Kamu tinggal buat keputusan. Misal kamu udah nggak mau terkoneksi dengan yang nggak jelas, ya nggak usah diteruskan. Nggak usah diteruskan ya. Karena semakin ditungguin, dia semakin jauh dari harapan kamu. Queen of Pentacles, Five of Pentacles, Nine of Cups. Nine of Cups. Apa yang harus kamu fokuskan adalah kamu harus bisa memanage keuangan kamu. Yang pasti masalah keuangan kamu juga harus beres dulu. Ya. Jangan teralih. Gitu loh. Jadi, ya, Kak, dia ini gimana sebetulnya? Ya memang gak jelas. Dia nggak akan blokir kamu sih, tapi nggak jelas gitu kapan dia mau datang, kapan dia mau pergi. Karena kenapa? Dia mau kamu, tapi dia nggak bisa terlalu cepat gitu loh untuk ambil tindakan. Ya, ini adalah ininya, ini adalah nama-namanya. Semoga kamu suka ya dengan pembacaanku. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. See you, bye-bye. Stay positive, peace, love, and gaul. Bye-bye.